Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kembali kita ada dalam perjumpaan iman secara online dalam rangka ibadah keluarga yang kita boleh laksanakan di setiap keluarga rumah tangga kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kuasa Allah sungguh kami rasakan ketika Tuhan yang berkenan menuntun setiap karya, tanggung jawab, gumul di sepanjang kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga. Dalam menata hari-hari kehidupan kami, ajarlah kami untuk tetap menaruh pengharapan kami seutuhnya hanya kepada Tuhan. Di saat ini ya Bapa, dalam kebersamaan di setiap keluarga rumah tangga kami masing-masing, kami akan menghayati kekayaan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, serta mampukan kami supaya kami juga ketika membaca, kami mengerti dan pada akhirnya kami juga Tuhan perlengkapi menjadi pelaku firman. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga saat ini terambil dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus sebagai Imam Besar. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop yang akan kita renungkan dalam ibadah keluarga di malam ini sebagaimana surat Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16 yang berjudul Yesus sebagai Imam Besar. Imam dalam bahasa Ibrani Kohen adalah jabatan imam yang paling tinggi atau imam besar dalam agama Yahudi yang berkaitan dengan ibadah orang Israel. Imam besar dipercaya sebagai wakil umat di hadapan Allah serta berperan sebagai pengantara kudus antara umat dengan Allah. Peran sentral dari imam besar di dalam keagamaan orang Yahudi terlihat ketika imam besar bertugas untuk mempersembahkan ritus korban tahunan di bait suci yang terletak di kota Yerusalem. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam ritus tahunan tersebut hanya imam besar yang diizinkan masuk ke dalam ruang maha suci dari bait suci.
imam adalah orang yang dipilih oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 menyebutkan bahwa Yesus anak Allah adalah imam besar agung yang berbeda dengan imam besar lainnya. Kalau imam besar Israel hanya melintasi bilik demi bilik, sedangkan Yesus telah melintasi semua langit. Gambaran ini merupakan simbol kekuasaan imam besar Israel berbeda dengan imam besar agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, berkaitan dengan simbol kekuasaan sebagaimana yang disampaikan tadi, kalau imam besar Israel hanya melintasi bilik demi bilik, tetapi Yesus mengatasi segala langit, melintasi semua langit. Oleh karena itu seyogyanya kita bisa melihat bahwa betapa Yesus yang adalah imam besar agung memiliki kekuasaan yang tidak dapat ditandingi oleh apapun. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bahkan penulis kitab Ibrani menyatakan secara terbuka perbandingan antara imam besar agung dan imam besar lainnya. Imam besar agung itu saleh, tanpa salah dan tak bernoda. Sedangkan imam besar lainnya harus mempersembahkan kurban untuk dosanya dan juga dosa setiap umat setiap hari. Berbeda dengan Yesus. Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban tebusan sekali dan untuk selamanya. Sebagai imam besar agung, ia bukan membawa domba dan binatang lainnya untuk dipersembahkan. Tetapi dia sendirilah anak domba Allah yang menjadi korban pendamaian dan penebusan. Sehingga ia benar-benar dapat merasakan penderitaan umat. Bukan seperti imam-imam pada umumnya yang tidak turut merasakan karena bukan dirinya yang dikorbankan. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pada bagian ini mau mengatakan kepada kita, keunggulan Kristus sebagai imam besar agung memperlihatkan kepada kita di mana melalui pendamaian dan penebusannya, maka kita sebagai umatnya dapat menghampiri dan dapat menjumpai Yesus di dalam kerendahan hati. Oleh karena itu, ketika kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar agung di dalam Kristus, tabir dibukakan supaya manusia dapat mengalami perjumpaan dengan Allah secara langsung. Kenapa? Karena Yesus mempunyai kapabilitas, kemampuan untuk menolong dan memberkati. Ia sanggup menyelamatkan kita sebagai umatnya, karena ia adalah imam besar agung yang setia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagian perikop kita di saat ini mau mengatakan kepada kita, sehebat apapun kita, tidak ada satupun di antara kita yang dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi imam besar agung, yaitu Yesus Kristus sendiri, ia yang telah membawa kita kepada keselamatan. Dan di dalam pengakuan iman kita kepadanya, itulah yang kemudian kita imani, bahwa Allah yang telah mendamaikan kita dengan Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, imam besar agung yang kita imani, yang kita yakini ada dalam kehidupan kita, ia setia memberkati kita. Dengan kuasanya ia setia menolong kita. Kesetiaan Allah yang adalah imam besar agung itu nyata di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sebagai keluarga Allah,
pengakuan kita akan kemahakuasaan Allah seyogyanya bukan hanya sebatas pengakuan mulut saja, tetapi pengakuan kita akan kemahakuasaan Allah. Yesus yang adalah Imam Agung besar tersebut benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita menghayati bagaimana peran Yesus yang adalah Imam besar agung, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita, bahkan lewat pengorbanannya, mengatakan kepada kita bahwa pertama, iman yang sejati kepada Allah sebagai Imam besar agung itu justru semakin teruji ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita diperhadapkan dengan berbagai masalah kehidupan yang hadir di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Beragam pergumulan, beragam masalah kehidupan yang hadir dalam kehidupan saya dan saudara-saudara bukan lagi membuat kita mempertanyakan kemahakuasaan Allah. Tetapi mari kita melihat, sekalipun kita berjumpa dengan berbagai pergumulan dan masalah kehidupan yang tidak pernah usai, baik persoalan keluarga, pekerjaan, persoalan ekonomi, bahkan mungkin di dalam pelayanan dan persekutuan kita. Tetapi lewat perikop kita di sore malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa seyogyanya kita jangan pernah ragu akan kemahakuasaan Allah. Kita jangan pernah ragu akan kasih Allah. Tetapi justru di dalam perjalanan kehidupan kita, pengakuan kita akan kemahakuasaan Allah itu nyata, nampak di dalam perilaku kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya ketika pergumulan datang, masalah kehidupan datang, mewarnai kehidupan saya dan saudara-saudara, kita tetap meyakini bahwa Allah yang telah menyelamatkan kita, Allah setia memberkati kita, Ia mampu menolong kita, membawa kita keluar dari setiap pergumulan kita. Dan bagian yang kedua mengatakan kepada kita bahwa kesetiaan yang telah Allah nyatakan di dalam kehidupan kita, marilah juga kita meresponnya dengan menampilkan di dalam perilaku kehidupan kita yang tetap mengimani, yang tetap mengakui, yang tetap meyakini bahwa Tuhan sanggup memberkati kita sehingga kita tidak akan pernah goyah. Pengakuan kita akan terpelihara. Pengakuan kita akan terus berpaut kepada Allah. Pegangan kita tetap teguh kepada Allah. Karena Allah setia menolong, Allah setia memberkati, sehingga di dalam kesetiaan itu jugalah kita punya kesempatan mengalami perjumpaan dengan Allah secara terbuka. Karena kita tidak pernah ragu akan kasih dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, merefleksikan kasih dan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Apapun peran dan tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada kita, lakukanlah semuanya itu dengan penuh kesetiaan. Baik dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua pun kita sebagai anak-anak. Dalam persekutuan pelayanan kita, baik selaku presbiter, selaku jemaat Tuhan, lakukanlah semuanya itu dengan penuh kesetiaan iman yang terarah hanya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya semua yang kita lakukan sebagai bukti kesetiaan kita kepada Allah, karena Allah telah lebih dulu setia menolong dan memberkati kita. Selamat menghayati kasih, kebaikan, berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Yakin dan imani Allah yang adalah Imam besar agung itu tetap setia menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.